Warung gudeg itu masih buka sampai sekarang. Rasanya tetap manis, tapi karyawannya satu persatu menghilang. Dan di Yogyakarta, nama Mak Endut hanya berani disebut pelan, karena katanya rezekinya dijaga oleh nyawa. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pagi di kampung itu selalu datang terlalu pelan. Bahkan sebelum azan subuh banner-banner selesai menggema. Beberapa orang sudah terjaga bukan karena ingin sholat, tapi karena kebiasaan lama, menyiapkan dagangan, membuka warung, atau sekadar duduk di teras sambil menyeruput kopi pahit. Di jam-jam seperti inilah kabar paling cepat menyebar. Bukan lewat koran, bukan lewat ponsel, tapi lewat mulut yang setengah berbisik. Saya tinggal ragu nama itu pertama kali terdengar pelan. Hampir seperti tidak sengaja disebut. Gudeg, ya gudegnya yang dekat gang itu, kata seorang ibu sambil membungkus tempe. Tidak ada nama warung, tidak ada spanduk pencolok. Hanya gudeg yang entah bagaimana selalu ada, selalu habis, dan selalu dibicarakan. Lalu ada yang menimpali, suaranya lebih rendah. Yang punya Mak Endut. Kan, Mak Endut bukan nama yang tertulis dimanapun. Tidak ada yang yakin itu nama aslinya. Tapi anehnya, semua tahu siapa yang dimaksud. Perempuan bertubuh besar, wajahnya jarang terlihat jelas karena lebih sering menunduk, dan hampir selalu berada di balik uap dapur. Orang-orang tidak tahu sejak kapan warung itu berdiri. Rasanya seperti sudah ada dari dulu, tapi baru sekarang terasa berbeda. Setiap pagi buta, sebelum ayam berkokok, pembeli sudah mengular. Ada tukang becak, pegawai pasar, sampai orang-orang dari kampung seberang yang rela jalan kaki. Low, cock, Raim Tenen. Seseorang pernah bertanya, setengah heran, setengah kagum. Yang ditanya hanya mengangkat bahu. Nggak tahu, tapi gudegnya cepat habis. Awalnya cuma kagum, lalu heran. Setelah itu, mulai muncul rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Ada yang merasa janggal karena jumlah porsi yang dijual tak pernah masuk akal. Aku lihat kemarin, nasinya cuma satu dandang, kata seorang warga. Tapi yang beli puluhan. Kok, Aiso? Kalimat itu tidak dijawab. Hanya ditanggapi dengan tatapan saling mengerti yang aneh. Bisik-bisik semakin sering terdengar saat pagi. Masih basah oleh embun. Mak Endut itu dulu hidupnya pas-pasan ya? Tanya seorang bapak sambil mengikat karung. Yang lain mengangguk pelan. Iya, dulu rumahnya kecil. Sekarang kok bisa renovasi? Pertanyaan itu menggantung. Tidak pernah banner-banner dijawab. Seolah semua orang takut menyusun kesimpulan terlalu jelas. Tidak ada yang berani bertanya. Langsung pada Mak Endut. Setiap kali ia muncul di depan warung, suasana seperti merapat sendiri. Orang-orang mendadak sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal, tidak ada yang banner-banner menyeramkan dari wajahnya. Tapi ada sesuatu dari caranya. Diam, dari matanya yang jarang menatap, yang membuat orang memilih menelan rasa penasaran. Rezekinya lancar, ya, celetuk seseorang, mencoba terdengar biasa. Tapi kalimat itu justru membuat yang lain saling pandang. Di kampung itu, kata lancar seringkali punya makna ganda. Bisa berarti berkah. Bisa juga berarti sesuatu yang terlalu mulus untuk ukuran manusia biasa. Pagi-pagi seperti itu, cerita tidak pernah selesai di satu mulut. Selalu berpindah, selalu berubah sedikit. Ada yang bilang Mak Endut sering masak tengah malam. Ada yang mengaku pernah lewat dan mencium bau aneh, bukan bau gudeg. Tapi semua cerita itu selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Mungkin cuma perasaan. Namun perasaan, kalau dirasakan banyak orang, pelan-pelan berubah jadi keyakinan yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Nama Mak Endut semakin sering disebut, bukan dengan suara jelas, tapi dengan nada hati-hati. Seolah menyebutnya terlalu lantang bisa mengundang sesuatu. Dan begitulah, peji-paji di kampung itu berjalan. Mata naik perlahan, warung gudeg kembali ramai, dan desas-desus terus hidup di sela-sela kesibukan. Tidak ada yang tahu persis apa yang sedang terjadi. Tapi semua sepakat pada satu hal. Sejak nama Mak Endut sering dibicarakan di pagi buta, kampung itu tidak pernah banner-banner terasa sama lagi. Sejak desas-desus itu mulai beredar, warung gudeg Mak Endut seperti kehilangan satu hal yang dulu masih dimiliki warung-warung lain di kampung itu. Waktu sepi, bahkan ketika matahari belum sepenuhnya naik, bangku-bangku kayu di depan warung sudah terisi. Ada yang makan di tempat, ada yang dibungkus. Ada pula yang hanya berdiri sambil menunggu giliran. Seolah takut kehabisan jika terlambat beberapa menit saja. Aneh rasanya melihat antrean sepanjang itu di jam-jam yang biasanya sunyi. Biasanya,
Orang-orang baru mulai berdatangan setelah pasar benar-benar buka, tapi di warung itu, subuh justru menjadi puncak keramaian. Belum jam 6, kok sudah kayak mau lebaran? Gumam seorang warga yang lewat sambil menggeleng pelan. Yang lebih aneh, gudeg Mak Endut selalu habis. Tapi juga selalu ada. Beberapa orang mengaku sudah berkali-kali melihat panci besar di dapurnya. Namun, jumlahnya tak pernah berubah. Aku perhatikan terus, kata seorang pelanggan tetap, suaranya lirih. Dari tadi panci itu saja. Tapi orang beli terus. Kalimat itu tidak terdengar seperti pujian. Lebih mirip kebingungan yang ditahan. Mak Endut sendiri jarang terlihat. Sibuk seperti pedagang lain. Ia tidak teriak menawarkan dagangan, tidak tergesa-gesa saat melayani pembeli. Gerakannya lambat, nyaris malas, tapi anehnya tidak pernah salah. Setiap bungkus gudeg selalu pas, tidak kurang, tidak lebih. Siala ayah, tahu persis berapa banyak yang harus dikeluarkan hari itu. Bu, gudegnya masih ada? Tanya seorang pemuda suatu pagi. Mak Endut hanya mengangguk tanpa menatap. Sendoknya terus bergerak, nasi terus terbungkus. Dan jawaban itu terbukti benar. Gudeg memang masih ada. Selalu masih ada. Hari demi hari. Jumlah pembeli justru bertambah. Ada yang datang karena penasaran, ada yang karena cerita tetangga, ada pula yang mengaku merasa cocok tanpa tahu alasannya. Rasanya beda, kata seorang ibu. Lalu terdiam lama sebelum melanjutkan. Pengen, balik lagi. Ia sendiri tampak bingung dengan kalimatnya. Warung itu mulai dikenal orang luar kampung. Plat motor yang parkir tidak lagi hanya dari sekitar situ, dari era kota, dari pinggiran, bahkan dari luar daerah. Padahal tidak ada penunjuk arah, tidak ada unggahan media sosial yang jelas. Informasi tentang warung itu menyebar dengan cara lama, dari mulut ke mulut, dari rasa ke rasa. Sebagian warga mulai merasa tidak nyaman, bukan karena ramai, tapi karena keramaian itu seperti tidak wajar. Warung gudeg lain bisa sepi, bisa rame. Ini kok nggak pernah? Bisik seseorang saat ikut mengantre. Yang lain hanya menjawab pendek. Rezeki orang beda-beda. Namun kalimat itu semakin lama terdengar seperti penghiburan diri. Apalagi saat orang-orang mulai mengitenhaiting secara kasar. Harga gudeg Mak Endut tidak mahal, bahkan cenderung biasa. Tapi uang yang masuk terlihat banyak. Setiap sore, beberapa warga melihat Mak Endut membawa tas besar. Bukan tas belanja, tapi tas yang terlihat berat oleh sesuatu di dalamnya. Anehnya lagi, meski warung itu tak pernah sepi, suasananya tidak pernah benar-benar hangat. Tidak ada tawa keras, tidak ada obrolan panjang, orang makan dengan cepat, lalu pergi. Seolah ada batas tak terlihat yang membuat siapapun enggan berlama-lama. Kalau sudah makan di situ, rasanya pengin cepat pulang, ujar seorang tukang becak suatu pagi. Ia tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Padahal enak loh, warung gudeg Mak Endut terus hidup dalam keramaian yang sunyi. Setiap hari sama, tapi juga terasa semakin berat. Orang-orang datang, gudeg habis, uang terkumpul. Tidak ada kejadian besar, tidak ada keributan. Justru itulah yang membuatnya terasa ganjil. Terlalu rapi, terlalu lancar. Dan di kampung itu, segala sesuatu yang terlalu lancar biasanya hanya menunggu waktu. Sampai akhirnya orang-orang sadar bahwa keramaian bukan selalu tanda keberkahan. Dan warung yang tak pernah sepi, belum tentu benar-benar kosong dari sesuatu yang lain. Tidak ada yang bisa menunjuk dengan pasti sejak kapan nama itu benar-benar melekat. Mak Endut bukan nama yang diumumkan, bukan pula yang diperkenalkan. Ia tumbuh perlahan, berpindah dari satu mulut ke mulut lain, sampai akhirnya semua orang memakainya, tanpa pernah merasa perlu memastikan kebenarannya. Awalnya hanya sebutan, yang punya warung gudeg itu loh, yang badannya besar. Lalu lama-lama, sebutan itu dipersingkat, dimantapkan, Mak Endut. Dan entah bagaimana, nama itu terasa pas, terlalu pas untuk sekadar julukan. Tidak ada yang tahu nama aslinya, tidak ada yang ingat pernah melihat KTP-nya. Bahkan beberapa warga yang mengaku sudah lama tinggal di kampung itu pun bingung, mengingat-ingat. Dulu sebelum warung rame, dia itu siapa ya? Tanya seorang bapak suatu pagi. Tidak ada yang menjawab cepat. Semua seperti harus menggali ingatan. Yang diingat orang hanya satu. Dulu Mak Endut hidup biasa saja, bahkan cenderung kekurangan. Rumahnya kecil, berdinding kusam, dan sering sepi. Ia jarang ikut kegiatan kampung, jarang berbincang panjang. Kalau lewat, kepalanya selalu sedikit menunduk, seperti tidak ingin benar-benar terlihat. Tapi orangnya dari dulu emang gitu, kata seorang ibu, mencoba menutup pembicaraan. Pendiam. Namun kata itu terasa tidak cukup. Pendiam Mesai. Terdengar manusiawi,
Sementara Mak Endut, ada jarak yang sulit dijelaskan. Seiring warung gudegnya semakin ramai, nama Mak Endut justru semakin jarang diucapkan dengan suara normal. Orang-orang mulai merendahkan volume saat menyebutnya. Meski tidak sedang membicarakan hal buruk, Mak Endut itu, sekarang kok beda ya? Bisik seseorang di sudut pasar. Yang lain hanya mengangguk. Matanya menyapu sekitar seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Perubahannya memang terlihat jelas. Bukan hanya soal uang, cara berjalannya berubah. Cara berdirinya berbeda. Dahulu ia sering terlihat menepi, kini ia berdiri tenang di balik warung. Seperti seseorang yang tahu tak perlu tergesa. Tatapannya pun tak lagi kosong, melainkan dalam. Terlalu dalam untuk ukuran pedagang gudeg biasa. Matanya kok kayak capek, tapi bukan capek kerja, ujar seorang karyawan pasar yang sering lewat. Kalimat itu terdengar seperti bercanda, tapi diucapkan tanpa senyum. Yang paling membuat warga merasa aneh adalah kenyataan bahwa tidak ada yang benar-benar dekat dengan Mak Endut. Tidak ada sahabat, tidak ada saudara yang sering terlihat. Karyawannya pun datang dan pergi tanpa pernah terdengar cerita akrab. Semua hubungan terasa sementara, fungsional, dan dingin. Suatu kali, ada warga yang memberanikan diri bertanya langsung, "Mak, aslen jenengan dari mana?" Pertanyaan itu terdengar ringan. Mak Endut sempat berhenti sejenak, lalu menjawab pendek, "Dari sini, tidak ada nada bercanda, tidak ada tambahan cerita." Percakapan berhenti di situ. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mencoba menggali lebih jauh. Nama Mak Endut tetap hidup, tapi sosoknya justru semakin jauh. Dia dikenal semua orang, namun tidak benar-benar dikenali oleh siapapun. Nama itu terus berputar di antara warga, diucapkan dalam cerita, dalam dugaan, dalam rasa tidak nyaman yang pelan-pelan tumbuh. Dan semakin sering nama Mak Endut disebut tanpa kepastian asal-usul, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang sengaja tidak ingin ia biarkan diketahui. Di kampung itu, orang percaya satu hal sederhana. Kalau nama seseorang hanya hidup di mulut orang lain, tapi tidak punya akar cerita yang jelas, biasanya ada bagian dari masa lalu yang sengaja dikubur. Dan Mak Endut dengan warung gudegnya yang tak pernah sepi, seolah berdiri tepat di atas kuburan cerita yang tidak pernah ingin digali kembali. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, tapi cukup pelan untuk tidak langsung dicurigai. Awalnya hanya terlihat dari hal kecil. Lantai warung yang dulu tanah kini diplester rapi. Bangku kayu diganti yang lebih tebal. Atap seng yang sering bocor diganti genteng baru. Semua dilakukan bertahap, seolah hanya hasil wajar dari usaha yang sedang naik. Orang-orang memperhatikan, tentu saja. Tapi pada fase itu, perasaan yang muncul bukan curiga, melainkan iri yang ditahan. "Ya pantes," kata seseorang sambil menyesap kopi pagi. "Dagangan ramai terus." Kalimat itu diangguki banyak kepala. Kekayaan Mak Endut masih dianggap masuk akal, masih bisa diterima logika. Mak Endut sendiri tampak berubah. Tidak lagi sekaku dulu. Sesekali terlihat tersenyum, meski senyumnya tidak pernah benar-benar lebar. Ia mulai memakai perhiasan sederhana, cincin emas tipis, gelang kecil yang kadang berkilau saat terkena matahari pagi. Bajunya pun tidak lagi kusam, selalu bersih, selalu rapi. "Saiki, Mak Endut, kok ayu ya?" celetuk seorang ibu setengah bercanda. Mak Endut hanya tersenyum kecil, lalu kembali menghitung uang di laci kayu. Tangannya tenang, tidak terburu-buru. Seperti orang yang tahu, besok pun uang akan datang. Logi, di rumahnya, perubahan lebih jelas terasa. Tembok dicat ulang, halaman dirapikan, dan pagar besi dipasang. Anak-anak yang lewat sering melirik ke dalam, heran melihat rumah yang dulu sepi kini terlihat hidup. Tapi anehnya, tetap tidak pernah terdengar suara tawa dari dalam. Tidak ada tamu yang datang lama, tidak ada acara syukuran besar. Semua terasa tertutup, meski secara kasat mata lebih mewah. Mak Endut menikmati semua itu dengan cara yang sunyi. Ia tidak pamer, tidak cerita, tapi dari caranya duduk di teras sore hari, dari caranya memandangi jalan sambil memegang segelas teh, orang bisa merasakan kepuasan yang dingin. Kepuasan orang yang merasa akhirnya menang, entah atas apa. Warung gudegnya semakin besar. Karyawan ditambah, dapur diperluas. Setiap pagi, aktivitas berjalan seperti mesin yang sudah diatur rapi. Mak Endut jarang turun tangan langsung. Ia lebih sering mengawasi dari kejauhan, sesekali memberi instruksi singkat. Sing resik, sing cepet. Tidak ada kata-kata berlebihan. Beberapa warga mulai berkata, setengah kagum, setengah takut, rezeki Mak Endut kuat tenan. Kataku itu menggantung maknanya. Kuat bisa berarti besar,
bisa juga berarti berat. Di fase itu, hampir tidak ada yang berani berpikir buruk. Bahkan jika ada perasaan aneh, orang-orang memilih menyimpannya. Lagi pula, siapa yang mau mencurigai orang yang sedang menikmati hasil usahanya? Apalagi saat Mak Endut terlihat lebih sering memberi. Ia mulai menyumbang kesil-kesilan untuk kegiatan kampung, membantu tetangga yang kesulitan, membayar iuran tanpa banyak bicara. Orang baik, kata seseorang mencoba menyimpulkan. Tapi kalimat itu terasa dipaksakan, seperti mantra untuk menenangkan diri sendiri. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada perubahan lain yang lebih halus. Mak Endut semakin jarang terlihat bercengkerama. Ia bisa tertawa, tapi tawanya cepat hilang. Ia bisa ramah, tapi jaraknya tetap ada. Dan setiap malam, lampu dapurnya sering masih menyala ketika rumah lain sudah gelap. "Apa enggak capek, Mak?" tanya seorang karyawan suatu malam. Mak Endut menoleh pelan. "Capek urusanku," jawabnya singkat. Tidak marah, tidak lembut. Hanya deh. Pada fase senang itu, Mak Endut seperti sedang memetik hasil panen yang lama ditunggu. Kekayaan datang, hidup terasa aman, dan masa lalu seolah tertinggal jauh di belakang. Tapi di kampung itu, orang-orang tua sering berbisik. Kalau kesenangan datang terlalu tenang, terlalu tanpa hambatan, biasanya ada harga yang belum jatuh tempo. Dan tanpa disadari siapapun, di saat Mak Endut duduk menghitung uang dengan wajah puas, jam lain sedang berjalan. Jam yang tidak berbunyi, tidak terlihat, tapi perlahan mendekati waktunya untuk menagih. Perasaan gelisah itu tidak datang bersamaan. Ia muncul satu persatu, seperti retakan halus di dinding yang awalnya dianggap sepele. Karyawan-karyawan lama adalah yang pertama merasakannya. Mereka yang sudah bekerja sejak warung gudeg Mak Endut masih sederhana. Sejak dapurnya sempit dan asap kayu bakar masih memenuhi langit-langit. Awalnya hanya rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dapur yang dulu terasa panas dan ramai kini terasa dingin, bahkan saat tungku menyala. Beberapa karyawan mengeluh masuk angin, pegal tanpa sebab, atau mimpi buruk berulang. "Aku kok akhir-akhir iki nenek turu ora penak," ujar salah satu dari mereka suatu pagi, sambil mengucek matanya yang sembab. Yang lain hanya menimpali dengan tawa kecil, mencoba menganggapnya lelah biasa. Namun, rasa itu tidak hilang. Justru, semakin kuat setiap hari. Salah satu karyawan lama mulai memperhatikan hal-hal kecil yang ganjil. Cara Mak Endut berdiri di dapur saat malam. Tatapannya yang lama ke arah sudut tertentu. Dan kebiasaan baru memasak setelah warung tutup. Padahal gudeg kesup, wis akeh, gumamnya dalam hati. Heran kenapa masih harus masak larut malam. Pernah, suatu malam, ia lupa mengambil ponsel yang tertinggal di dapur. Saat kembali, lampu sudah diredupkan. Hanya ada cahaya kuning redup dari satu sudut. Ia berhenti melangkah ketika mencium bau aneh. Bukan bau gudeg, bukan pula bau kayu bakar. Bau itu amis, lembab, membuat tenggorokan tercekat. "Mak," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara sendok kayu yang bergerak perlahan. Duk, duk. Ritmenya teratur, terlalu teratur. Ia mengintip sedikit dari balik pintu. Mak Endut berdiri membelakanginya. Tangannya mengaduk panci besar. Api di bawahnya nyaris tidak terlihat, tapi isi panci terus mengepul. Sejak malam itu, karyawan tersebut mulai sering sakit. Datang kerja dengan wajah pucat, pulang lebih cepat. Yang lain mulai memperhatikan. "Kok awakmu pucat terus?" tanyanya suatu pagi. Ia hanya menggeleng. "Aku rasane ora penak ning kene," jawabnya lirih. Kegelisahan itu menular. Karyawan lain mulai mengalami hal serupa. Mendengar langkah kaki di dapur saat belum ada orang. Mendengar suara air menetes, padahal keran tertutup. Ada yang merasa seperti diawasi saat bekerja sendirian. Tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Mak Endut sendiri seolah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ia tetap tenang, tetap memberi upah tepat waktu, bahkan kadang lebih. "Kejauh, sing tenang weh," katanya suatu kali, saat melihat salah satu karyawan tampak ragu. Senyumnya tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Beberapa karyawan lama mulai membicarakan niat berhenti. Bukan karena gaji, bukan karena kerja berat. "Aku, wedi," kata salah satunya. Akhirnya jujur, "Wedi, karo suasana." Kata itu terdengar aneh, tapi semua yang mendengar mengerti. Namun berhenti tidak semudah niat. Setiap kali ada yang berniat pamit, selalu saja ada hal yang menahan. Entah tiba-tiba butuh uang, entah keluarga sakit, entah Mak Endut menawarkan tambahan gaji tanpa diminta. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan mereka tetap di situ. Gelisah itu terus menumpuk. Dapur yang dulu jadi tempat bercanda, kini dipenuhi diam. Tidak ada lagi tawa keras. Orang bekerja dengan kepala menunduk.
fokus menyelesaikan tugas selalu cepat pulang. Bahkan suara panci dan piring terdengar lebih berat dari biasanya. "Warong, iki kok saiki, rakoyo bien?" bisik seorang karyawan tua suatu sore. Tidak ada yang menyangkal, semua tahu. Tapi tidak ada yang berani menyimpulkan. Dan di tengah kegelisahan itu, Mak Endut justru terlihat semakin tenang. Seolah semua kegundahan yang dirasakan orang-orang di sekitarnya tidak pernah menyentuh dirinya. Ia berdiri di pusat warung yang ramai, tapi dikelilingi jarak yang tak kasat mata. Karyawan-karyawan lama mulai merasa mereka bukan sekadar pekerja lagi. Ada peran lain yang tidak pernah dijelaskan, tapi pelan-pelan terasa semakin dekat. Yang membuat gelisah itu tidak lagi sekadar perasaan, melainkan firasat buruk yang menunggu waktu untuk menjadi kenyataan. Hilangnya karyawan tidak pernah terjadi dengan cara yang mencolok. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, tidak ada kabar heboh. Semua berlangsung pelan, hampir sopan, seperti sesuatu yang memang seharusnya terjadi begitu saja. Yang pertama, pergi adalah karyawan paling lama. Orang-orang ingat betul, pagi itu, ia masih datang seperti biasa. Wajahnya pucat, tapi ia tetap bekerja sampai siang. Saat ditanya kenapa terlihat tidak enak badan, ia hanya menjawab singkat, "Aku arep, pamit sek." Rasanya ora kuat, tidak ada yang mengira itu pamitan terakhir. Besoknya, ia tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Awalnya dikira sakit, mungkin masuk angin, kata seseorang mencoba menenangkan. Tapi setelah beberapa hari, kabarnya berubah-ubah. Ada yang bilang ia pulang kampung, ada yang bilang ia dirawat saudara. Anehnya, tidak ada satupun yang bisa memastikan. Mak Endut tidak pernah menjelaskan. Saat ditanya, jawabannya selalu pendek. "Wis ora kerja kene." Selesai. Tidak ada cerita tambahan. Tidak ada rasa kehilangan di wajahnya. Seolah satu orang pergi tidak mengubah apapun. Beberapa minggu kemudian, karyawan lain menyusul. Kali ini, lebih cepat. Ia terlihat gelisah sejak pagi. Sering menoleh ke belakang. Tangannya gemetar saat membungkus gudeg. Siang hari, ia pamit lebih awal. "Aku untuk kabar saka omah," katanya. Tidak jelas kabar apa. Setelah itu, ia tidak pernah kembali. Mulai saat itulah orang-orang berhenti bertanya dengan suara normal. Pertanyaan berubah jadi bisikan, "Kok siji-siji ra ono meneh?" Padahal wong-wong sehat. Tidak ada jawaban pasti. Hanya dugaan yang saling bertabrakan. Yang aneh, setiap kali satu karyawan menghilang, warung gudeg justru terasa semakin ramai. Pembeli bertambah, uang semakin banyak, dan Mak Endut terlihat semakin tenang. Ia langsung mengganti karyawan yang hilang dengan orang baru. Biasanya anak muda dari luar kampung, datang tanpa banyak tanya, bekerja tanpa banyak cerita. Karyawan baru jarang bertahan lama. Mereka datang dan pergi cepat, tapi yang menghilang selalu yang lama. Mereka yang sudah terlalu banyak melihat, terlalu lama berada di dapur, terlalu sering bekerja sampai malam. "Awakmu ngerti ora? Sing ilang kuwi kok kabeh wong lawas," bisik seorang karyawan pada temannya. Yang diajak bicara menelan ludah. "Aja ngomong sembarangan," jawabnya pelan. Matanya melirik ke arah dapur. Suasana kerja semakin sunyi. Setiap orang fokus pada tugas masing-masing, menghindari obrolan yang tidak perlu. Nama-nama karyawan yang hilang jarang disebut lagi. Bukan karena lupa, tapi karena takut. Menyebut nama mereka terasa seperti mengundang sesuatu. Suatu sore, seorang tetangga memberanikan diri bertanya langsung, "Mak, sing pien, kerja kini saiki ning endi?" Mak Endut berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa menoleh, "Wong urip, duwe dalane, dewe-dewe." Jawaban itu terdengar tenang, tapi dingin. Tidak ada yang berani mengejar dengan pertanyaan lanjutan. Hilangnya karyawan semakin terasa sebagai pola. Selalu bertahap, selalu rapi. Tidak pernah dua orang sekaligus. Seperti hitungan yang teratur. Dan setiap kali satu nama lenyap dari daftar pekerja, ada perubahan kecil yang ikut terjadi. Warung direnovasi sedikit lagi. Peralatan bertambah. Setoran bahan semakin banyak. "Aneh yo," gumam seorang warga. "Kok ilang wong, malah nambah sugih?" Kalimat itu tidak dijawab. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang menyusun kesimpulan. Di malam hari, dapur Mak Endut semakin sering menyala. Karyawan yang tersisa memilih pulang lebih cepat, menghindari giliran malam. Mereka merasa, semakin lama berada di sana, semakin besar kemungkinan untuk tidak pulang sebagai diri sendiri. Satu persatu, nama karyawan lama hanya tinggal cerita. Tidak ada laporan kehilangan. Tidak ada pencarian. Seolah mereka memang menguap begitu saja. Kampung itu menelan kejadian-kejadian itu dalam diam. Seperti tanah basah yang cepat menyerap air.
Dan di tengah semua keheningan itu, warung gudeg Mak Endut tetap berdiri, tetap ramai, tetap hidup. Seolah setiap kehilangan bukanlah musibah, melainkan bagian dari sesuatu yang sedang bekerja dengan sangat teratur. Pada titik itu, kegelisahan sudah berubah bentuk. Bukan lagi rasa takut yang samar, tapi kesadaran yang pelen-pelen tumbuh di kepala setiap orang. Ada harga yang sedang dibayar, dan yang menghilang bukan dipilih secara acak. Malam selalu datang berbeda sejak jumlah karyawan berkurang. Warung memang tutup seperti biasa. Pintu ditarik setengah, lampu depan dipadamkan. Dari luar, semuanya tampak normal. Kampung kembali sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali motor. Luat, tapi bagi mereka yang rumahnya berdekatan, malam tidak pernah banner-banner selesai. Ada jam tertentu ketika dapur Mak Endut kembali hidup. Bukan dengan suara ramai, bukan pula dengan cahaya terang. Hanya nyala lampu kecil yang temaram, cukup untuk membuat bayangan bergerak pelan di balik jendela. Tetangga belakang warung adalah yang pertama menyadarinya. "Kok isi masak?" gumamnya suatu malam. Padahal gudeg siang hari belum habis, dan besok pun masih jauh. Suara yang terdengar bukan suara orang banyak. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa. Hanya satu ritme yang berulang. Bunyi sendok kayu menyentuh dasar panci. Pelan, teratur. Seperti hitungan. Kadang terdengar Mak Endut bergumam sendiri. Bukan bicara jelas. Bukan doa yang bisa dikenali. Suaranya rendah, patah-patah. Seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tidak membutuhkan jawaban keras. Tetangga yang mendengar memilih diam, menarik selimut lebih rapat, dan berpura-pura tidak tahu. Suatu malam, seorang karyawan yang tersisa terpaksa lembur karena pesanan besar. Ia berdiri kaku di sudut dapur. Tangannya dingin, meski api menyala. Dari sudut matanya, ia melihat Mak Endut berdiri di depan panci terbesar. Api di bawahnya kecil, hampir mati. Tapi gudeg di dalamnya mendidih perlahan, uapnya tebal dan berat. "Mak, apain kau cilik?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. Mak Endut tidak langsung menjawab. Sendok kayunya terus bergerak. Baru setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Ora kabeh kudu nganggo geni." Kalimat itu membuat tenggorokan karyawan tersebut kering. Ia tidak berani bertanya lagi. Sejak saat itu, ia menghindari giliran malam. Apapun alasannya, beberapa warga mengaku melihat sesuatu dari kejauhan. Sosok tinggi berdiri diam di sudut dapur. Tidak bergerak, tidak berbicara. Ada yang bilang bayangan itu seperti laki-laki. Ada pula yang yakin itu bukan manusia. Tapi semua cerita itu selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. "Aku ora yakin. Mungkin salah lihat." Yang paling sering tercium adalah bau. Bukan bau gudeg manis yang biasa mengundang lapar. Bau itu lebih berat, lembab, amis tipis yang bercampur daun jati dan tanah basah. Bau yang tidak membuat perut keroncongan, tapi membuat dada terasa sesak. Mak Endut terlihat paling tenang justru di jam-jam itu. Wajahnya datar, matanya fokus, seolah sedang menjalankan sesuatu yang sudah sangat dikenalnya. Tidak ada ragu, tidak ada takut. Tangannya bekerja dengan keyakinan penuh, seperti orang yang tahu persis apa yang harus dilakukan dan apa yang akan didapatkan. Kadang terdengar ia menyebut nama, pelan, hampir tak terdengar. Nama yang jika didengar sepintas terdengar seperti nama karyawan. Tapi sebelum siapapun bisa memastikan, suara itu sudah hilang, tertelan malam. Tidak ada yang berani mengintip terlalu lama. Ada perasaan kuat bahwa malam di dapur itu bukan untuk sistem, bahwa ada batas yang jika dilanggar, seseorang tidak akan kembali dengan utuh. Pagi harinya, warung selalu buka seperti biasa. Gudeg tersaji rapi. Rasanya tetap sama. Manis, gurih, membuat orang ingin kembali. Tidak ada tanda kelelahan di wajah Mak Endut, meski ia jelas tidak tidur. "Malam-malam ngi masak, Mak?" tanya seorang pelanggan suatu pagi. Setengah bercanda. Mak Endut mengangguk pelan. "Ya, sendirian." Ia tersenyum tipis. "Ora." Tidak ada yang berani menanyakan siapa yang dimaksud. Sejak malam-malam ritual itu berlangsung, warga mulai memahami satu hal tanpa pernah membicarakannya secara terang. Gudeg Mak Endut bukan sekadar makanan. Ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya selain bumbu dan waktu. Sesuatu yang dimasak pelan-pelan, dibayar dengan sesuatu yang tidak pernah tercatat di buku belanja. Dan setiap malam, ritual selesai. Selalu ada satu perasaan yang sama menggantung di udara kampung itu. Seolah sesuatu telah menerima bagiannya, dan kini tinggal menunggu giliran berikutnya. Jawaban itu akhirnya datang bukan dari Mak Endut, bukan pula dari karyawan, melainkan dari orang-orang tua yang sudah lama belajar diam. Mereka yang terbiasa membaca perubahan,
Bukan dari kejadian besar, tapi dari pola-pola kecil yang berulang. Dari hilangnya orang, dari ramainya rezeki, dari malam-malam yang terlalu hidup. Awalnya hanya bisikan paling pinggir. "Iki wis ora dagang biasa," ujar seorang sesepuh kampung pada temannya. Suaranya hampir tenggelam oleh suara radio. Yang diajak bicara tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan, seperti orang yang sudah lama memikirkan hal yang sama, tapi baru berani mendengarnya dari mulut orang lain. Kata pesugihan tidak pernah diucapkan terang-terangan. Terlalu berat, terlalu berisiko, tapi maknanya menggantung jelas di antara mereka. Rezeki yang datang tanpa putus, usaha yang tidak pernah sepi, dan harga yang tidak dibayar dengan uang. Yen mong sugih, orang ngilang ke wong, gumam seseorang suatu sore. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi langsung mematikan obrolan. Tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang berani menimpali. Cerita mulai dirangkai pelan-pelan, tentang karyawan lama yang paling setia, yang paling sering berada di dapur, yang paling tahu kebiasaan Mak Endut. Tentang mereka yang menghilang tepat setelah warung mencapai puncak tertentu. Tentang bagaimana setiap kehilangan selalu diikuti lonjakan rezeki. "Dudu sembarang tumbal," kata seorang warga yang pernah belajar ke orang pintar. "Biasane sing dijupuk kue, penjaga rezekina." Kalimat itu membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Penjaga rezeki, orang yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan sumbernya. Orang yang tahu ritmenya, orang yang tanpa sadar sudah terikat. Mulai dari situ, semuanya terasa masuk akal dengan cara yang menakutkan. Kenapa yang hilang selalu karyawan lama? Kenapa bukan pembeli? Kenapa bukan orang luar? Karena yang diminta bukan nyawa sembarang, tapi nyawa yang sudah ikut menjaga, ikut merawat, ikut berada di dalam lingkaran. Mak Endut, dalam cerita-cerita, itu tidak digambarkan sebagai sosok yang keras atau kejam. Justru sebaliknya, ia digambarkan sebagai orang yang patuh, orang yang menjalankan perjanjian dengan rapi. "Pesugihan kui ora iso ngapusi," ujar seorang bapak pelan. "Yen wes janji, yo kudu dibayar." Dan pembayaran itu tidak bisa ditunda selamanya. Karyawan-karyawan yang tersisa mulai merasakan makna kalimat itu tanpa perlu dijelaskan. Mereka merasa perannya lebih dari sekadar bekerja. Setiap kali Mak Endut memandang mereka terlalu lama, ada perasaan seperti sedang dihitung. Bukan gaji, bukan jam kerja, tapi sesuatu yang lebih dalam. "Aku kok rumangsa kaya dijaga, tapi dudu dijaga wong," kata seorang karyawan suatu malam. Suaranya bergetar. Temannya hanya menjawab pendek, "Aja ngomong ngono," tapi wahannya sendiri pucat. Yang paling membuat warga ngeri adalah kenyataan bahwa semua itu berjalan tanpa paksaan yang terlihat. Tidak ada yang diikat, tidak ada yang disekap. Orang-orang itu datang bekerja dengan kehendak sendiri, bertahan karena kebutuhan, dan perlahan masuk ke dalam perhitungan yang tidak pernah mereka setujui secara sadar. Mak Endut tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Warung buka, uang masuk, malam ritual berjalan. Ia tidak terlihat bersalah, tidak terlihat menyesal. Dalam pandangan beberapa orang, justru disitulah letak bahayanya. Pesugihan bukan soal darah yang berceceran, tapi soal kesepakatan sunyi yang dijalankan dengan tenang. "Nyawa kuwi regane paling larang," ujar seorang sesepuh kampung menutup pembicaraan. "Lan yen wis dadi rega ora iso dibalas." Pemahaman itu menyebar. Suasana kampung berubah. Orang-orang berhenti iri, berhenti kagum. Yang tersisa hanya kewaspadaan dan jarak. Tidak ada lagi yang ingin bekerja terlalu lama di warung itu. Tidak ada lagi yang ingin terlalu dekat. Namun pesugihan, kata orang-orang tua, tidak peduli pada rasa takut manusia. Selama perjanjiannya dijalankan, rezeki akan terus mengalir. Dan selama rezeki itu mengalir, harga akan terus diminta. Nyawa demi nyawa, bukan sebagai korban yang berteriak, tapi sebagai penjaga yang diam-diam diserahkan. Dan di balik kepulan uap gudeg yang manis, kampung itu akhirnya mengerti. Kekayaan Mak Endut tidak dijaga oleh doa atau kerja keras semata, melainkan oleh sesuatu yang hidupnya sudah tidak lagi tercatat sebagai milik dunia. Tidak ada tanda-tanda runtuh yang dramatis, tidak ada keributan, tidak ada penutupan mendadak, tidak ada aparat datang berbondong-bondong. Kejatuhan Mak Endut justru datang dengan cara yang paling sunyi, seolah sudah direncanakan agar tidak meninggalkan bekas apapun. Suatu pagi, warung gudeg tetap buka seperti biasa. Panci masih mengepul, bangku masih tersusun rapi. Tapi ada satu hal yang terasa ganjil sejak awal. Mak Endut tidak terlihat. Biasanya sepi atau ramai, sosoknya selalu ada di balik dapur, berdiri, mengawasi, atau sekadar diam. Pagi itu, tidak ada bayangan tubuh besar di sana.
Mak durung teka? Tanya seorang pembeli. Karyawan yang tersisa saling pandang. Embuh, jawab salah satu, singkat. Mereka tetap melayani, tetap membungkus gudeg, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tangan mereka gemetar. Ada kekosongan yang terasa terlalu jelas. Hari itu berlalu tanpa Mak Endut. Besoknya juga begitu. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Rumahnya terkunci rapat. Pagar besi yang dulu sering terbuka, kini berkarat tertutup. Lampu malam padam total. Warga mulai bertanya, tapi hanya sebentar. Pertanyaan itu cepat mati. Seolah semua orang sepakat untuk tidak menggali lebih jauh. Mungkin pulang kampung, kata seseorang. Mungkin sakit Chata Jong Lane. Tidak ada yang berani menyebut kemungkinan lain. Yang aneh, warung tidak langsung tutup. Ada orang lain yang datang mengelola. Katanya, saudara jauh. Katanya hanya meneruskan usaha. Gudeg masih dijual, tapi rasanya berubah. Tidak buruk, hanya kosong. Manisnya ada, gurihnya ada, tapi tidak lagi meninggalkan rasa ingin kembali. Pembeli mulai berkurang pelan-pelan, bukan karena cerita, tapi karena rasa. Sesuatu yang dulu menarik mereka datang pagi-pagi kini hilang. Kok rasanya beda yo? Gumam seorang pelanggan lama. Yang lain mengangguk, lalu tidak kembali lagi keesokan harinya. Beberapa minggu kemudian, warga melihat perubahan lain. Dapur lama di belakang warung direnovasi. Lantainya dibongkar, lalu ditutup semen baru. Cepat, rapi, terlalu rapi untuk sekadar perbaikan biasa. Ada noda gelap yang sempat terlihat sebelum ditutup. Tapi setelah semen mengering, tidak ada apa-apa lagi. Ngopo kok, cepet banget ditutup? Tanya seorang tetangga. Pekerja hanya menjawab singkat, perintah. Tidak ada yang tahu perintah dari siapa. Rumah Mak Endut tetap kosong. Tidak ada yang berani masuk. Tidak ada yang berani menempati. Sesekali terlihat orang datang, membuka sebentar, lalu pergi lagi. Tidak ada yang menetap. Cerita tentang Mak Endut mulai berubah bentuk. Dari kisah hidup menjadi kisah yang ditutup. Rapi. Nama-nama karyawan yang hilang tidak pernah muncul lagi. Tidak ada pencarian. Tidak ada laporan. Seolah mereka memang tidak pernah bekerja di sana. Warung gudeg itu akhirnya sepi dengan caranya sendiri. Masih buka, tapi tanpa antrean. Masih berdiri, tapi tanpa aura yang dulu membuat orang datang. Kampung kembali tenang, tapi bukan tenang yang sama. Ada rasa lega bercampur takut, seperti orang yang selamat dari sesuatu tanpa tahu bagaimana caranya. Orang-orang tua menyebutnya kejatuhan yang paling bersih. Tidak ada yang bisa ditunjuk, tidak ada yang bisa disalahkan. Semua selesai tanpa penjelasan. Dan mungkin memang begitu cara pesugihan berakhir. Bukan dengan hukuman yang terlihat, tapi dengan ditariknya. Satu persatu hal yang dulu membuatnya hidup. Rezeki berhenti mengalir. Penjaga pergi. Dan pemiliknya menghilang. Menyisakan bangunan yang masih berdiri, tapi kosong dari apapun yang pernah membuatnya bernafas. Mak Endut tidak pernah ditemukan. Tidak hidup, tidak mati. Hanya lenyap dari daftar orang yang bisa dipanggil kembali. Seperti perjanjian yang sudah lunas, lalu ditutup tanpa tanda tangan. Warung itu masih ada sampai sekarang. Bangunannya tidak runtuh, pintunya tidak disegel, bahkan papan kayunya masih berdiri seperti dulu. Jika orang lewat siang hari, tidak ada yang tampak aneh. Hanya sebuah warung gudeg tua di sudut kampung Yogyakarta, dengan cat yang mulai pudar, dan bangku-bangku yang jarang terisi penuh orang-orang. Masih menyebutnya warung gudeg, tapi jarang ada yang menyebut nama. Kalaupun ada, suaranya diturunkan. Iku lo, sing bien, kata mereka, tanpa perlu menjelaskan lebih jauh. Semua orang tahu maksudnya. Gudegnya masih dijual, tapi tidak lagi dicari. Pembeli datang seperlunya, lalu pergi. Tidak ada yang menunggu pagi-pagi buta. Tidak ada antrean panjang. Tidak ada cerita rasa yang bikin rindu. Warung itu kini hidup sekadar sebagai bangunan, bukan sebagai magnet. Nama Mak Endut sendiri hampir tidak pernah diucapkan utuh. Jika disebut, selalu dengan jeda, dengan nada hati-hati, seperti menyebut sesuatu yang sudah tidak ada tapi juga tidak benar-benar pergi. Anak-anak muda di kampung hanya tahu sepenggal ceritanya. Katanya dulu rame banget, tidak lebih dari itu. Yang lebih tua menyimpan ceritanya sendiri. Mereka tahu tentang karyawan yang tidak pernah kembali, tentang malam-malam dapur yang menyala sendirian, tentang bau aneh yang pernah tercium. Tapi cerita-cerita itu tidak pernah diceritakan lengkap, bukan karena lupa, tapi karena memilih diam. Wis kelakon, kata seorang sesepuh suatu sore, menatap warung itu dari kejauhan. Kalimat itu tidak butuh penjelasan. Semua yang mendengar mengerti. Kadang, saat malam turun terlalu sunyi, masih ada yang mengaku mencium bau gudeg dari arah warung itu, padahal pintunya tertutup rapat. Ada pula yang melihat lampu dapur menyala sebentar lalu mati lagi.
Tidak ada yang berani memastikan tidak ada yang mau mendekat. Warung itu menjadi penanda, bukan sekadar tempat makan, tapi peringatan yang berdiri diam. Tentang rezeki yang datang terlalu mudah, tentang harga yang tidak selalu dibayar dengan uang, tentang perjanjian yang mungkin terlihat menguntungkan di awal, tapi selalu menuntut lebih di akhir. Jagat Demit tidak pernah mencari kisah dengan akhir bahagia. Yang tersisa dari cerita ini bukan kepastian, melainkan bekas. Bekas pada ingatan warga, bekas pada kebiasaan mereka yang kini lebih berhati-hati saat melihat usaha yang terlalu lancar. Mak Endut kini hanya tinggal nama dalam bisik. Tidak ada foto, tidak ada makam yang pasti. Hanya cerita yang muncul saat malam terlalu panjang dan kopi terlalu pahit. Cerita yang tidak pernah dicatat, tapi juga tidak pernah benar-benar hilang. Dan jika suatu hari kamu lewat warung gudeg tua di Yogyakarta itu, lalu merasa ingin cepat pergi tanpa tahu alasannya, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada sisa cerita yang masih berjaga, tidak untuk menakuti, hanya untuk mengingatkan. Karena di dunia jagat demit, ada kisah-kisah yang tidak perlu berteriak agar tetap hidup. Cukup dibisikkan.